Ini bukan tentang kecantikan. Ini tentang balas dendam. Dia terlihat cantik, tapi malam ini seseorang akan membayar nyawanya. Film diawali dengan seorang ayah yang sedang melatih dasar-dasar kungfu kepada dua orang anak gadisnya. Sekilas dapat dilihat anak yang lebih kecil lebih berbakat karena gerakan-gerakannya mantap. Namun tiba-tiba sang ayah menghentikan gerakannya. Ia seperti mendengar sesuatu dan tiba-tiba ia bergerak menggendong anak yang terkecil. Dan dibantu sang ibu, anak itu disembunyikan di ruangan kecil. Dan benar saja tak lama kemudian datang seorang pengantar surat. Pada masa itu di negara Cina ada aturan satu keluarga tidak boleh mempunyai anak lebih dari satu. Dan keluarga ini mempunyai dua orang anak perempuan. Dengan segala cara mereka menyembunyikan anak yang paling kecil. Karena kalau ketahuan akan dapat sanksi berat dari pemerintah. 20 tahun kemudian di sebuah truk di pelabuhan tampak seorang wanita berada di antara wanita yang lain. Di antara wanita yang lain ia sendiri tidak terlihat takut. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Seorang perempuan tampak memilih wanita-wanita itu untuk dipekerjakan. Ia memilih berdasarkan bentuk tubuh dan wajahnya. Ia mempekerjakan mereka di tempat panti pijat dan lokalisasi. Ketika sampai di perempuan yang berani itu, ia menolak keinginan perempuan itu. Wanita itu malah bertanya tentang keberadaan seorang perempuan bernama Yun. Wanita yang bertanya kesal karena tidak dijawab. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada wanita yang tidak mau menuruti kata-katanya itu. Namun di luar dugaan, bukannya wanita itu yang dihajar, tapi anak buahnya yang babak belur dihujani pukulan dan tendangan oleh wanita itu. Wanita ini tidak lain adalah Mei yang mencari keberadaan kakaknya yang bernama Yun. Mendengar keributan di bawah, beberapa orang pria menuju ke bawah. Bukannya lari, Mei malah menyambut kedatangan pria-pria itu dengan pukulan dan tendangan. Dengan tenang satu persatu, anak buah perempuan itu pun dibikin tidak berdaya. Mei naik ke atas, semakin banyak yang menghadangnya. Namun dengan ilmu bela diri kungfunya ia berhasil membereskannya. Setiap kali ia selalu menanyakan Yun, kakaknya yang sudah terlebih dahulu ke negara Italia ini. Namun tidak ada jawaban hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang nenek dan membisikkan sesuatu. Sampailah Mei di lantai paling atas yang ternyata adalah sebuah restoran. Dan di situ pula ia sempat berpapasan dengan seorang pria Cina yang merupakan pemilik restoran itu. Mei pun meninggalkan restoran itu. Dan tanpa disadari, Mei telah berhasil keluar dari tempat yang paling berbahaya di kota itu. Tempat segala macam kejahatan ada yang ditutupi oleh sebuah restoran. Restoran itu bernama Kota Terlarang. Mei terus mencari Yun, saudaranya, dengan berbekal keterangan dari nenek tua itu. Sampailah ia ke sebuah restoran yang bernama Alfredo. Ia masuk dan bertemu dengan seorang anak dari pemilik restoran itu yang bernama Marcelo. Di sini ada kejadian unik. Mei yang tidak mengerti bahasa Italia menggunakan sebuah aplikasi terjemahan bahasa. Ia menanyakan keberadaan seorang bernama Alfredo kepada Marcelo. Marcelo yang tidak tahu di mana keberadaan Alfredo pun menjawab, "Beberapa hari ini Alfredo tidak muncul di sini." Ia mengatakan ayahnya yang bernama Alfredo itu pergi dengan seorang perempuan Cina. Mei pun percaya dan pergi dari restoran itu. Sementara di tempat lain seorang pria tua sedang menagih hutang. Ia adalah seorang lintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Pria ini bernama Hannibal. Setelah ia mendatangi restoran Alfredo, di situ ia bertemu dengan ibu Marcelo dan Marcelo. Ia mengatakan baru saja dihajar oleh seorang wanita Cina. Hannibal yang sebenarnya suka dengan ibu Marcelo berjanji akan membereskan persoalan itu. Ia lalu mendatangi restoran Kota Terlarang dan mengancam kepada Wang, sang pemilik restoran itu, agar jangan mengirimkan wanita Cina itu untuk mengganggu Marcelo. Wang pun mengatakan ia tidak mengirimkan seorang wanita pun ke Marcelo, apalagi seorang wanita Cina. Setelah mendapatkan keterangan itu, Hannibal pun kembali menemui Marcelo. Ia ingin mengetahui ciri-ciri wanita itu. Marcelo pun mengatakan wanita itu kuat dan menghajarnya. Dan tiba-tiba Mei pun muncul. Marcelo langsung menunjuk, itulah wanitanya. Tanpa berpikir dua kali, Hannibal pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Mei yang lari meninggalkan tempat itu. Rupanya Mei tidak lari, ia memancing dua orang itu agar mengejarnya. Dua orang itu berpencar tanpa mereka sadari inilah yang dimaui oleh Mei.
Perkelahian itu pun singkat namun membuat keduanya babak belur oleh tangan dan kaki mungil Mei. Biarpun mungil namun cukup kuat untuk menghajar mereka. Sementara itu di tempat lain, Marcelo masuk ke apartemen dalam keadaan lelah luar biasa. Mei telah datang bersama dengan anak buah Wang dan memaksa Marcelo untuk ikut dengannya. Marcelo tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti kemauan Mei. Akhirnya mereka bertiga menuju ke sebuah tempat tanah lapang. Di situ Marcelo dan anak buah Wang disuruh menggali tanah. Setelah cukup lama menggali, mereka pun menemukan dua sosok mayat. Mayat itu adalah Yun, saudara Mei, dan Alfredo, ayah dari Marcelo. Mei sedih luar biasa. Yun, kakaknya, meninggal dengan cara yang tidak wajar. Marcelo pun terkejut melihat ayahnya meninggal begitu rupa. Dan tanpa memperdulikan Marcelo, Mei membawa mayat Yun pergi dari situ. Sementara Marcelo yang kesal pun menelpon Hannibal untuk membawa mayat ayahnya. Suasana pinggir laut malam itu begitu sepi, seolah ikut merasa sedih atas meninggalnya saudara Mei. Sebuah origami kertas satu-satunya kenangan dengan Yun pun ikut mengantar jenazah Yun. Selain sedih, tidak ada perasaan apapun di dalam dada kecuali dendam membara. Mei bersumpah akan mencari pembunuh Yun. Setelah mengubur jasad ayahnya, Marcelo diajak oleh Hannibal ke sebuah apartemen. Apartemen ini adalah bentuk cinta Alfredo kepada Yun. Alfredo telah memberikan apartemen itu kepada Yun. Sudah demikian jauh hubungan ayahnya dengan perempuan Cina itu. Keesokan harinya Marcelo menjadi tidak tenang dalam bekerja. Ia selalu teringat akan kematian ayahnya yang tidak wajar. Akhirnya dengan sebilah pisau dan tekad bulat ia mendatangi restoran kota terlarang. Namun apa daya, ia seperti seekor kucing yang mendatangi sarang harimau. Kedatangannya sama sekali tidak berarti bagi Wang. Malam itu restoran milik Wang berubah menjadi tempat bermain judi kelas atas. Wang sangat cerdik. Ketika siang tempat hiburan itu menjadi restoran biasa, namun ketika malam berubah menjadi rumah judi. Malam itu ia memamerkan bahwa anaknya akan menggelar konser di kota itu. Ia berharap semua pengunjung di rumah judi itu menonton konser anaknya. Sementara di tempat lain, Mei tampak sedang bersiap untuk menuntut balas akan kematian kakaknya. Rumah judi itu larut dalam kemeriahan sehingga tidak seorang pun yang menyadari kehadiran Mei di situ. Dan Mei pun tidak peduli dengan semua itu. Ia menghunus senjatanya dan berjalan cepat menuju Wang. Namun sayang, salah satu pengunjung rupanya ingat dengan Mei dan langsung memperingatkan Wang. Dan tanpa dikomando dua kali, anak buah Wang langsung mengepung Mei. Namun Mei tidak takut. Keinginan membalas dendam lebih besar daripada rasa takut. Tubuhnya yang lincah itu pun mulai bergerak ke sana kemari menghajar anak buah Wang tanpa ampun. Setiap gerakannya pasti memakan korban. Gerakannya benar-benar mematikan. Ia bergerak meliuk mencari korbannya satu persatu. Anak buah Wang itu pun roboh. Dengan perasaan sedih dan marah menjadi satu, Mei berlari terus menuju Wang. Namun karena itulah ia kehilangan kewaspadaannya sehingga akhirnya ia pun roboh dikeroyok secara memalukan oleh anak buah Wang. Akibatnya tubuh Mei merasakan sakit semua. Ia berusaha bergerak pelan-pelan. Namun melihat Wang hendak meninggalkan restorannya, semangatnya kembali menggebu-gebu. Ia berusaha mendekat namun gagal. Keburu anak buah Wang mencegahnya dan tubuh Mei pun terlempar keluar bersama anak buah Wang. Di luar, anak buah itu masih berusaha untuk melumpuhkan Mei, namun ia tidak cukup cerdik untuk mengalahkan Mei. Beruntunglah saat itu ada sebuah mobil yang menghadang pandangan anak buah Wang, sehingga Mei berhasil lolos dari tempat itu. Malam itu restoran Marcelo sudah tutup. Salah satu anak buah Marcelo menemukan sosok Mei tergeletak di sudut dapur. Ia pun menolong Mei. Saat itu datanglah Marcelo. Pegawai itu menyuruh Marcelo agar membawa Mei dari tempat itu. Jika ia tetap tinggal di sini akan membahayakan keluarganya. Selain itu, ia tidak bisa tinggal bersamanya karena keluarganya sudah banyak. Akhirnya dengan terpaksa Marcelo membawa Mei ke tempat apartemen milik Alfredo yang diberikan kepada Yun. Keesokan harinya Marcelo datang lagi ke apartemen itu dan Mei mengatakan bahwa ia lapar. Marcelo pun membuatkan makanan untuk Mei. Mei mengatakan masakan Marcelo enak seperti kaldu pohon teh.
Marcelo merasa tersanjung. Setelah kenyang, Mei pun tertidur dan tak lama kemudian Marcelo meninggalkan Mei di apartemen itu sendiri dengan mengunci dari luar. Malamnya Marcelo datang lagi ke apartemen itu, namun disambut kemarahan oleh Mei. Mei tidak suka dikurung dalam apartemen itu. Marcelo mengatakan ia melakukan itu demi keamanan Mei karena anak buah Wang dan Hannibal sedang mencarinya. Mei agak melunak setelah mendengar penjelasan itu, namun ia tetap memohon agar Marcelo membawa ia keluar. Marcelo pun akhirnya tidak bisa menolak. Ia pun mengajak Mei jalan-jalan mengelilingi kota Roma. Mei terlihat antusias dan mengagumi keindahan kota Roma yang dipenuhi gedung-gedung tinggi dan bersejarah. Marcelo pun akhirnya perasaannya terbawa menjadi gembira pula. Di akhir perjalanan, Mei menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia harus membalas dendam akan kematian kakaknya karena dialah yang berusaha membebaskan dirinya. Mei juga menceritakan pada masa itu di negaranya ada kebijakan satu keluarga tidak boleh mempunyai anak lebih dari satu. Oleh karena itu ayah dan ibunya selalu mengurung dia agar tidak ketahuan pemerintah. Sementara Yun bebas kemana saja dia suka, sedangkan dia selama 20 tahun terkurung tidak bisa melihat dunia luar. Yun yang kasihan berusaha menolong Mei dengan pergi ke Italia untuk mencari uang dan membeli kebebasan Mei. Sekarang Mei sudah di sini, Yun telah tiada. Dan yang harus dilakukannya hanya satu, membalas dendam kematian Yun. Mendengar penjelasan panjang lebar Mei, hati Marcelo pun menjadi luluh. Dan saat itu juga tumbuh benih-benih cinta di dalam hati Marcelo. Malam ini adalah malam istimewa bagi Wang karena di hadapannya sebuah gedung pertunjukan di mana Magio anaknya akan tampil. Ia sengaja datang sendiri tanpa pengawalan karena ia tahu anaknya membencinya. Anaknya tidak mengharapkan ia datang di pertunjukan itu. Saat itu pun tiba, anaknya mulai bernyanyi dan ia pun mulai ikut bernyanyi. Ia mulai terbawa oleh suasana pertunjukan itu. Namun kesenangannya tiba-tiba seperti direnggut oleh setan. Di kejauhan di antara penonton tampak seorang gadis menatapnya tajam dengan penuh kebencian. Dia adalah Mei. Wang pun dengan terburu-buru meninggalkan pertunjukan itu. Bukannya takut, ia ingin segera membereskan Mei, kemudian melanjutkan menonton konser anaknya. Dan akhirnya di satu gudang tua mereka pun berhadapan. Mei, gadis lincah dan gesit yang membekal dendam sedalam lautan, melawan jago tua pemilik rumah judi di Italia. Pertarungan itu pun dimulai dengan gerakan gesit dan cepat Mei melawan Wang, namun yang dihadapinya adalah Wang, jago kungfu yang berpengalaman. Beberapa kali tubuh Mei terkena hantaman dan tendangan. Dan tambah berbahaya lagi ketika Wang mengeluarkan pisau pendeknya. Pertarungan benar-benar berjalan kasar dan brutal. Namun segala kemampuan kungfu akan kalah oleh usia. Wang yang sudah tua itu akhirnya kelelahan dan Mei pun berhasil mendaratkan pukulannya. Dan akhirnya Wang pun jatuh terduduk tertusuk pisaunya sendiri. Di saat terakhir itu, atas desakan Mei, Wang pun menceritakan apa yang terjadi dengan Yun. Di dalam sebuah restoran tampak Yun menangisi kematian Alfredo dan Wang pun menghampiri Yun. Tanpa belas kasihan ia pun menghabisi Yun. Mendengar itu Mei diam 1000 bahasa. Hal itu dimanfaatkan oleh Wang yang diam-diam mencabut pisaunya. Namun gerakannya kalah cepat dengan Mei dan akhirnya Wang terkapar tanpa nyawa. Matinya pun sama persis seperti kematian Yun. Sementara itu Marcelo yang sedang dimabuk cinta tampak galau stadium 4. Mei tidak bisa lepas dari pikirannya. Ia mendatangi tempat-tempat yang ada hubungannya dengan Mei dan tanpa diduga dan disangka Mei telah berdiri di hadapannya. Ia takjub, ia tidak tahu Mei datang untuk bercerita sesuatu yang akan mengejutkannya. Mei pun mulai bercerita. Alfredo, Yun dan Wang tampak duduk satu meja. Alfredo tampak hendak menandatangani sebuah akte jual beli restoran Alfredo yang akan dijual kepada Wang. Yun berusaha menahannya, namun Alfredo tetap pada pendiriannya. Ia telah jatuh cinta kepada Yun dan akan menjual restorannya kemudian pergi dan hidup bersama Yun. Pada saat itulah Hannibal datang mencegah Alfredo agar tidak menjual restoran itu, karena restoran itu bukan hanya milik Alfredo tapi milik Marcelo dan istrinya dan kelak
anak-anak Marcelo. Namun Alfredo tidak peduli, ia tetap menandatangani perjanjian itu. Hannibal kalap lalu menembak Alfredo dan mati. Hannibal segera pergi dari tempat itu dan Yun pun menangisi kepergian Alfredo. Mendengar cerita itu, Marcelo terdiam. Ia tidak menyangka Hannibal akan membunuh Alfredo, membunuh sahabatnya sendiri yang telah mengangkat Hannibal dari kemiskinan. Demi apa? Demi cintanya kepada istri Alfredo dan restoran Alfredo. Hannibal mulai menyesal, apalagi istri Alfredo sudah mengetahui duduk perkaranya. Akhirnya dengan penuh penyesalan, senjata yang tadi diarahkan ke Marcelo ia arahkan ke jantungnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Marcelo dan May hidup bahagia sebagai sepasang suami istri yang melahirkan anak-anak mereka.